Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini kita akan memasuki proses modifikasi untuk aplikasi keuangan nirlaba yang teman-teman sebelumnya telah buat. Jadi seperti apa untuk aplikasi kita yang sebelum diedit. Jika teman-teman sudah mengikuti proses pembuatannya, maka teman-teman akan memperoleh hasil seperti ini, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Karena tergantung bagaimana teman-teman memodifikasi pada saat proses pembuatan sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai proses yang pertama untuk modifikasinya, yaitu penambahan master data untuk program dan pembuatan laporan programnya. Jadi laporan per program ini akan kita buat. Nah, bagi teman-teman yang baru ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, kita cek dulu untuk file yang sebelumnya teman-teman kita sudah buat. Oke, kita cek dulu. Di sini ada yang kita sudah buat teman-teman. Itu kita butuh untuk kolom kode nama program. Nah, yang selebihnya ini belum kita buat dulu, nanti kita akan buat di berikutnya. Yang penting kita sudah membuat kode dan nama program terlebih dahulu. Kemudian kita buat di laporan silang komprehensif dengan memilih kode programnya. Oke. Di sini saya copy dulu. Jadi kita copy saja, kemudian paste. Oke, untuk menunya di sini adalah program. Untuk linknya nanti kita edit teman-teman ya. Nanti kita edit, kemudian di bagian laporan nanti kita akan buatkan juga, karena kita akan melakukan modifikasi untuk filenya teman-teman. Oke, yang pertama kita buat dulu untuk sheet baru di sini teman-teman ya, sheet baru. Kemudian klik kanan, rename. Ini kita ganti namanya dengan program. Oh sorry, sudah ada. Jadi ini program. Kita buat dulu untuk formatnya seperti biasa, saya zoom dulu. Oke. Di sini saya menggunakan Arial untuk fontnya, kemudian font size-nya 12. Oke, biarkan dulu seperti ini. Di bagian yang awal ini kita masukkan dulu nama. Kemudian jenisnya ini adalah daftar program. Kemudian periode, periodenya kita ambil saja di bagian ini, di bagian COA teman-teman, atau di seluruh laporan yang ada periode untuk periode kepengurusannya. Oke, setelah jadi, yang kita butuhkan adalah kode, kemudian nama program. Sebenarnya ini yang wajib, yang data yang sebelumnya yang yang sudah jadi itu ada tambahan lagi, nanti kita akan buatkan teman-teman. Kita buat dulu yang dua ini. Jadi kita berikan border. Oke, kemudian kita Ctrl A atau diklik saja yang ujung ini, kemudian kita rata tengahkan semua. Oke. Ini kita berikan blok, kita tebalkan. Kemudian masuk menu view, klik ini ada grid lines-nya, dihilangkan seperti ini. Terkait dengan tampilan, nanti terakhir kita akan melakukan modifikasi tampilannya. Oke teman-teman, kita buat dulu contoh program yang akan kita buat, mulai dari kodenya dulu, P001 misalkan. Jadi ada yang kita sudah buat beberapa kode, misalkan ini program dia 1.
sampai program kerja 3. Ini sudah jadi untuk master datanya dulu teman-teman. Nah, pada bagian jurnal ini teman-teman silahkan tambahkan kolom. Kalau di sini saya sudah tambahkan, kita hapus dulu supaya sama dengan yang file yang di teman-teman buat. Ini belum ada. Kemudian di sini klik kanan, pilih insert, kemudian enter kolom. Nah, di sini akan muncul kolom baru. Teman-teman berikan saja di sini ada program. Jadi yang dimasukkan di sini adalah kode programnya, teman-teman ya. Nah, kenapa kita tidak membuat validasi? Karena saya anggap bahwa program ini bukan sesuatu yang banyak, jadi bisa teman-teman masukkan langsung pada saat transaksi terjadi. Nah, misal kita isi saja di sini P00001. Oke, sorry. Ini mengambil filter yang ada di rekanan. Kita hapus dulu untuk validasinya. Oke. P001. Kita cek dulu. Kita hapus saja ini, clear all. P001 kemudian P002. Nah, ini kode program ini hanya berlaku untuk baris yang salah satunya, baik akun debit maupun akun kredit, itu adalah akun pendapatan atau akun beban. Jadi di luar dari itu kode ini tidak akan berfungsi, karena pada prinsipnya untuk membedakan laporan aktivitasnya itu kita mengacu di pendapatan dan beban atau penerimaan atau pengeluarannya. Jadi biaya-biayanya itu di sini teman-teman ya. Kita akan membuat untuk laporannya supaya bisa terfilter secara otomatis. Kita cek dulu nama-nama untuk kolomnya. Nah, ini sudah ada. Kita buat dulu yang di program ini, namanya JU program. Oke, JU program, untuk ambil programnya. Kemudian total ini teman-teman, itu namanya JU jumlah. Oke, kita cek dulu untuk laporan penghasilan komprehensif ini. Kita klik kanan, kemudian move or copy, simpan saja di bagian terakhir ini. Kemudian move to end, kemudian create a copy. Oke, ini sudah muncul. Ini bisa ubah nama, laporan program, enter. Nah, di laporan program ini sebenarnya konsepnya kan laporan penghasilan komprehensif, cuma kita ingin membedakan yang mana khusus untuk program ini, program P1 misalkan, P2. Jadi di sini harus ada kode program yang dipilih teman-teman ya, yang dimasukkan. Kita masuk menu view, headings. Nah, di sini adalah kode untuk programnya teman-teman. Nah, ini kita belum modifikasi lagi, karena untuk modifikasi nanti kita persiapkan di seri berikutnya di laporannya ya. Tapi kalau teman-teman merasa yang penting fungsinya sudah masuk, ini juga sudah cukup bagi teman-teman. Nah, formula yang kita pergunakan ini sebenarnya kita akan mengubah teman-teman. Yang ini kita akan ubah semua. Jadi kita buka dulu yang kemarin kita buat. Ini yang saldo awalnya, ini periode berjalan.
Nah, yang di pendapatan ini teman-teman itu bisa menggunakan formula sum if. Kita hapus dulu formula yang di atas ini. Yang di bawahnya ini kita buat, tapi saya zoom dulu. Oke. Yang di jurnal kita cek dulu untuk ini adalah JU jenisnya, oke. Tanpa pembatasan dengan pembatasan. Nah, kita rumusnya itu simpel saja, sama dengan sum ifs. Jadi yang pakai s di belakangnya teman-teman ya. Sum ifs yang kita ambil adalah JU underscore jumlah, oke, yang tanpa pembatasan teman-teman ya. Jadi JU untuk kriteria pertama kita ambil dari JU jenis. Kriterianya gunakan tanda kutip karena kita akan menggunakan teks yang dimasukkan secara manual. Itu adalah tanpa pembatasan balas, kemudian titik koma. Kriteria range yang kedua yaitu JU tanggal tanggalnya itu kriterianya adalah tanda kutip lebih besar atau sama dengan, baru tutup, tambahkan dan masukkan tanggal awal atau nama awal. Ini kita buat di video yang sebelumnya itu adalah tanggal awal yang teman-teman bisa pilih atau periode awal yang ada di menu. Jadi lebih besar atau sama dengan tanggal awalnya. Kemudian JU tanggal lagi. JU tanggalnya ini itu kriterianya lebih ini teman-teman ya. JU tanggal ini tanda kutip lebih kecil atau sama dengan, kemudian balas dan masukkan dan akhir. Kemudian di sini teman-teman untuk filternya lagi kita buat kriterianya JU ini kita ambil yang JU debit dulu ya. Ini pendapatan berarti JU kredit itu kriterianya. Jadi penyusunannya seperti ini, B10 dan tanda kutip 2 kali spasi 1, kemudian kita ikut susunan di awalnya saja teman-teman, kemudian dan pendapatan bazar. Ini kita enter dulu, ini 0. Oke, ini teman-teman ya, kita cek dulu di COA-nya. Formatnya seperti ini teman-teman. Jadi sudah sesuai. Tinggal kita uji dulu di jurnalnya. Kita buat untuk kredit ini dari tanggal 1 Januari tanpa pembatasan. Oke. Oh ya, programnya kita lupa teman-teman masukkan. JU. Jadi ini bisa banyak filter yang ditambahkan kriteria teman-teman ya, sorry. JU program itu sama dengan ini teman-teman ya. N4 kita absolutkan. Tekan F4.
kita enter. Ini adalah pendapatan bazar. Kita cek dulu untuk pendapatan bazar. Ini ada pendapatan sumbangan di sini 20.000. Kita langsung masuk saja, copy saja ini. Jadi klik kanan, copy atau Ctrl C saja, teman-teman. Kemudian pastekan. Nah, pendapatan sumbangan ini belum muncul karena di sini kita belum memilih P001. Oke, kita cek dulu di bagian jurnalnya. Oke, kita periksa dulu apa yang kurang, teman-teman. Oh sorry, ini tanggalnya 3 Januari ternyata ya. Nanti kita ubah dulu di menunya. Menunya itu ini dari tanggal 3, berarti tanggal 1 ya. Hampir lupa. Ini tanggalnya, sehingga laporannya tidak akan muncul kalau misalkan bukan tanggal yang masuk di situ. Nah, ini sudah ada untuk 20.000-nya. Sekarang ini bagaimana kalau ada posisi di debitnya? Kita akan kurang seperti ini. Kita copy saja. Oke. Nah, untuk yang saldo normalnya kredit, kita akan buat seperti ini. Ini JU kredit, kita ganti dengan JU debit. Jadi kredit dikurangi debit, itulah untuk yang normalnya, teman-teman. Enter, kemudian kita copy ke bawah. Jadi ini sudah berhasil. Kita sudah buat 2, teman-teman. Sekarang tinggal kita copy kembali, Ctrl C, copy, kita paste di bagian samping ini. Paste, sudah selesai di paste, kita edit. Yang kita ganti hanya ini, teman-teman, tanpa pembatasan diganti dengan ini, dengan pembatasan. Pembatasan. Oke. Jadi seperti ini. Kita enter. Kita copy lagi. Jadi kita buka dulu, kemudian kita copy ke sini, teman-teman. Nah, ini kita edit dulu, ganti tanpa ini menjadi dengan ini tanpa pembatasan, tapi yang kita ambil duluan adalah ini, yang JU kredit kita ganti dengan JU debit. Jadi kita ganti dengan debit karena untuk posisi biaya itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kemudian di sini JU-nya kita ganti dengan JU kredit. Enter, kita paste ke bawah. Enter seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman sisa copy saja yang ini, teman-teman. Setelah di copy, paste atau Ctrl V,
kemudian ganti yang tanpa pembatasan menjadi dengan pembatasan. Ini kita ganti saja dengan pembatasan. Oke. Tinggal di copy saja atau ditarik seperti ini. Nah, kita coba tes untuk penggunaan formulanya. Misal di tanggal 3 sama saja, ini hanya untuk testing saja. Tanpa pembatasan, di sini ada biaya, kita pilih dulu. Biaya listrik, kemudian ini kas tunai. Kita coba P001. Jumlahnya ini 5.000 misalkan ya. Kita cek laporan program, ini sudah muncul. Jadi ini sudah berhasil teman-teman. Nah, tinggal berikutnya kita akan membuat yang untuk saldo awalnya ini. Saldo awal sebenarnya simple, tinggal sama konsepnya yang pertama seperti ini. Kita buat dulu sama dengan sum ifs. Nah, yang kita ambil adalah JU jumlah, lalu kriterianya adalah JU jenis. JU jenis itu kriterianya yang pertama dulu adalah tanpa pembatasan. Jadi ada tanpa pembatasan, tanda kutip. Oke. Setelah itu kita tambah lagi kriterianya, yang kita ambil adalah JU DU kredit, karena ini adalah pendapatan, berarti DU kredit. Lalu range-nya adalah yang kode digabung atau diberikan tanda dan tanda petik, kemudian spasi, lalu tanda garis lurus, kemudian spasi lagi. Jadi samakan saja dengan yang ada di coanya teman-teman. Lalu digabung dengan nama akunnya yang ini teman-teman ya. Oke. Kriterianya adalah JU program itu sama dengan yang di kolom N4 ini. Kita absolutkan, tekan F4 atau F4 satu kali. Oke, setelah selesai kita filter lagi berdasarkan tanggal ya. Jadi JU tanggalnya itu lebih kecil, jadi tanda kutip dulu karena penulisan teks langsung. Lebih kecil, tidak usah menggunakan sama dengan, karena kalau menggunakan sama dengan berarti tanggal awalnya itu masuk juga terhitung. Sekarang yang sebelum tanggal awal saja yang kita hitung, makanya lebih kecil atau sama dengan, dan JU lebih kecil dari awal. Kita tutup. Oke, sudah tidak error. Kemudian kita copy formulanya. Kemudian kita berikan kurang paste yang tadi teman-teman. Yang JU kredit kita ganti dengan JU debit. Enter. Copy dan paste seperti biasa. Oke. Kita sambil testing dulu. Kita ubah dulu untuk tanggalnya.
atau di transaksinya aja kita ubah tanggalnya di sini, bulannya menjadi bulan 4. Bulan 1 tanggal 1 2020. Anggap ini, yang penting tanggalnya lebih kecil daripada yang sudah ada teman-teman. Ini hanya untuk testing apakah masuk 5.000-nya. Oke, ini sudah. Kita paste saja satu saja, ini minus karena di sini kredit dikurangi dengan debit. Di JU debit, di sini kredit. Copy saja ke bawah seperti ini. Lalu yang di sampingnya juga sama untuk konsep formulanya itu. Copy, paste saja teman-teman seperti ini. Tapi di sini kita edit dulu. Untuk JU jenis kita ganti dengan pembatasan. Kemudian ini adalah JU debit, kita ambil datanya. Kemudian masih ada lagi satu yang kita ubah, JU debit kurang kredit. Oke. Kita tinggal copy saja. Kita coba dulu di jurnalnya menjadi dengan pembatasan. Program muncul. Oke. Jadi kita sudah punya teman-teman ya. Ini sudah, filenya sudah jadi sebenarnya dengan modifikasi seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk modifikasi sesuai dengan yang ada di demo ini teman-teman, itu jangan lupa di-update selalu untuk videonya. Nah, karena nanti kita akan jelaskan secara bertahap. Tapi yang pasti untuk laporan berdasarkan kode program ini sudah aman teman-teman ya. Kita pilih P002, maka yang muncul 15 saja. Oke, jadi seperti ini untuk aplikasi kita. Jadi bisa membantu teman-teman dalam mengotomatisasi laporan keuangan nirlabanya. Oke, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian dibagikan videonya. Dan jika merasa video ini tidak bermanfaat, silahkan di dislike, kemudian nanti diberikan masukan apa yang perlu kita lakukan perubahan. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa dapatkan update terbaru dari video ini. Oke, cukup sekian. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.